Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sahabat Widuri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk menambah iman dan takwa keluarga kita, mari bersama kita ikuti Mutiara Pagi bersama penyuluh agama Islam dan para tokoh agama Islam dari Kementerian Agama Kabupaten Pemalang. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Pendengar suara Widuri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara wujud nyata peningkatan ketakwaan terhadap Allah adalah menyayangi anak-anak kita. Islam merupakan agama yang penuh rahmat. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW diutus untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya, tidaklah aku mengutusmu kecuali menjadi kasih sayang bagi seluruh alam. Surat Al-Anbiya ayat 107. Kasih sayang yang dimaksud dalam ayat tersebut bukanlah kasih sayang yang terbatas untuk orang tertentu saja, namun kasih sayang yang bersifat luas atau umum, yaitu kasih sayang terhadap seluruh alam semesta. Termasuk di antara yang paling penting adalah kasih sayang terhadap anak. Ayah bunda, pendengar setia suara Widuri yang berbahagia, kasih sayang atau keramahan terhadap anak yang diajarkan Islam terlihat dalam interaksi Nabi Muhammad SAW dengan anak-anak. Kekhusyuan Nabi SAW dalam beribadah tidak menghalangi beliau untuk ramah dan mengasihi anak-anak. Bahkan ketika sholat pun beliau penuh kasih sayang menggendong cucu perempuannya, yaitu Umammah binti Abil As yang merupakan putri dari Sayyidah Zainab radhiyallahu anha. Dalam hal ini, sahabat Abu Qatadah Al-Ansari meriwayatkan, Ra'aitun nabiyya ya ummun nasa wa Umammatu bintu Abil As wa yabnatu Zainab binti Nabi sallallahu alaihi wasallam ala atikihi fa idza raka'a wada'aha wa idza rafa'a minas sujudi a'adaha. Rawahu Muslim. Yang artinya, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat mengimami para sahabat sambil menggendong Umammah binti Abil As, putri dari Sayyidah Zainab, di atas bahunya. Ketika ruku, Nabi SAW meletakkannya di lantai, dan ketika selesai sujud, Nabi SAW menggendongnya kembali. Hadis riwayat Muslim. Ayah bunda pendengar setia suara Widuri yang mulia, kasih sayang dan keramahan Islam terhadap anak yang diteladankan oleh Nabi SAW tidak bersifat sementara. Namun memang begitulah akhlak beliau sepanjang hidupnya. Hal ini dapat kita lihat dari kesaksian Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang sejak kecil, sejak berusia 8 tahun menjadi pelayan Nabi Muhammad SAW.
Sahabat Anas mengalami sendiri bagaimana selama 10 tahun beliau melayani Nabi Muhammad SAW, tidak pernah sekalipun ia dibentak, tidak pernah dipukul, tidak pernah dicela, dan tidak pernah pula melihat kekecewaan di wajah beliau. Keramahan dan kasih sayang Nabi terhadap anak-anak ini seiring dengan sabdanya, "Laisa minna man lam yarham shaghirana wa lam ya'rif syarrafa kabirina." Hadis sahih rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Yang artinya, tidaklah termasuk golonganku orang yang tidak mengasihi atau ramah terhadap anak kecil kita dan tidak mengetahui kemuliaan orang tua kita. Hadis sahih riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Demikian juga dalam mengajarkan sholat kepada putra-putri kita. Nabi Muhammad SAW menyuruh kita untuk mengajarkannya secara bertahap agar anak tidak merasa tertekan dan tidak merasa terbebani. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'i sinina wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin." Yang artinya, perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika berusia 7 tahun dan pukullah mereka ketika berusia 10 tahun apabila enggan melaksanakannya. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis tersebut, kita diajarkan oleh Nabi SAW untuk membiasakan sholat, untuk menyuruh sholat, untuk mengajarkan sholat kepada anak kita sejak usia 7 tahun. Dan jika sampai usia 10 tahun, ia masih enggan untuk melaksanakan sholat, baru kita dibolehkan untuk memukulnya. Tentunya pukulan lembut untuk mendidiknya, agar ia tahu bahwa ia diwajibkan untuk mengerjakan sholat. Dalam kisah lain, Amr bin Abi Salamah bercerita demikian. "Ketika aku masih anak-anak, waktu makan telah tiba, maka tanganku kesana kemari untuk mengambil makanan. Aku mengambil makanan yang di sini, aku mengambil makanan yang di sana, karena semua makanan menarik bagi anak-anak, termasuk bagiku." Melihat hal ini, Nabi Muhammad SAW tidak memarahiku. Bahkan beliau sangat lembut menegurku dengan memanggilku terlebih dahulu. "Hai nak, kemarilah, ambillah makanan yang ada di dekatmu dengan tangan kananmu, kemudian bacalah bismillah sebelum kamu memakannya." Cerita ini sebagaimana dalam hadis disebutkan, "Ya gulam, sammillaha wa kul biyaminika wa kul mimma yalika." Yang artinya, wahai anak kecil, ucapkan bismillah dan makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah apa yang dekat darimu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ayah bunda pendengar setia Suara Widuri yang mulia, keramahan Islam terhadap anak-anak juga terlihat dari rekam jejak para sahabatnya. Di antaranya adalah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar radhiyallahu an yang terkenal sebagai pribadi yang penuh ketegasan itu pun sangat ramah terhadap anak-anak. Ia sering menemani anak-anaknya bermain dan bercengkerama. Dalam suatu kesempatan, ada seorang pegawai pemerintah yang menghadap kepadanya. Saat itu, si pegawai menjumpai Umar radhiyallahu an sedang tidur telentang, sementara anak-anaknya sedang bermain di atas perutnya. Melihat hal tersebut, sang pegawai tidak suka. Menurutnya, mengapa seorang pemimpin negara bermain-main dengan anak-anak kecil? Seorang pemimpin adikuasa tidak layak bercengkerama, bermain-main, bersenda gurau dengan anak-anak. Maka Umar radhiyallahu an pun heran melihat sang pegawai keheranan dengan diri dan anak-anaknya. Umar radhiyallahu an menyelidik, "Lah, kamu sendiri bagaimana ketika bersama keluargamu?" Dengan penuh percaya diri, sang pegawai menjawab, "Ketika aku masuk rumah, maka diamlah semua orang yang sedang berbicara." Jawab sang pegawai.
Kemudian Umar radhiyallahu an memarah dan berkata, "Pensiunlah dirimu dariku, sebab sungguh orang yang tidak mengasihi istri dan anak-anaknya, maka bagaimana ia bisa mengasihi terhadap rakyatnya?" Ayah bunda, pendengar setia Suara Widuri yang berbahagia, dalam mendidik anak, tentu kita harus penuh dengan kesabaran dan ramah terhadap anak. Dan yang lebih penting lagi adalah kita harus bisa mencontohkan, kita harus memberi teladan kepada anak-anak kita. Memberikan teladan dalam perkataan maupun dalam aktivitas kita sehari-hari. Karena sebagai seorang ibu yang mendidik anak kita, ibu adalah madrasah yang pertama bagi anak-anak kita. Ibu adalah pendidikan pertama yang diperoleh oleh anak. Maka jika pendidikan itu baik, anak kita akan menyerap dengan baik. Kita harus bisa membiasakan kebiasaan-kebiasaan soleh dalam keluarga kita. Aktivitas yang soleh dalam keseharian kita. Ucapan-ucapan yang sopan dalam kehidupan kita. Sehingga anak kita terpengaruhi dengan sikap-sikap kita sehari-hari. Terutama dalam kebiasaan beribadah, kebiasaan sholat, kebiasaan membaca Al-Quran, kebiasaan makan yang baik dengan tata cara dan adab yang baik, kebiasaan adab tidur, maupun kebiasaan-kebiasaan kecil seperti kebiasaan ke toilet. Itu harus senantiasa dibiasakan oleh ibu dengan ajaran-ajaran Rasulullah. Ketika anak makan, harus dengan tangan kanan dan membaca bismillah. Ketika anak mau ke toilet juga harus dengan kebiasaan yang diajarkan oleh Rasulullah. Seperti masuk dengan kaki kiri, kemudian keluar dengan kaki kanan. Dan mengucapkan doa sebelum masuk ke kamar mandi dan doa setelah kamar mandi. Tentunya semua aktivitas kita dalam kehidupan kita sehari-hari di keluarga harus selalu berdasarkan ajaran-ajaran yang telah ditauladankan Nabi Muhammad SAW kepada kita, kepada umatnya, sehingga kita sebagai umat beliau mampu meneladani apa yang telah menjadi kebiasaan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga kita menjadi umat yang mulia, umat beliau yang kelak mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Dan kita mendapatkan generasi atau mendapatkan anak-anak yang soleh dan solihah. Karena anak-anak yang soleh dan solihah adalah investasi yang sangat besar bagi keluarga sakinah, bagi keluarga yang sejahtera, yang tentram, yang damai dari dunia hingga akhirat nanti. Demikianlah keramahan Islam terhadap anak-anak. Ajarannya yang menjadi kerahmatan bagi seluruh alam sangat luas, termasuk pula kerahmatan dan keramahan terhadap anak-anak dan keluarga. Rasulullah SAW dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an menjadi teladan nyata yang telah menghadirkan Islam sebagai agama yang ramah terhadap anak-anak dalam kesehariannya. Pendengar Suara Widuri yang berbahagia, semoga kisah-kisah teladan tadi dapat menjadi bekal bagi kita untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kasih sayang dan keramahan terhadap anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wallahu yahdi ila sawa'is sabil, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah Anda ikuti Mutiara Pagi bersama penyuluh agama Islam dan para tokoh agama Islam dari Kementerian Agama Kabupaten Pemalang. Semoga apa yang baru saja Anda ikuti banyak menambah pengetahuan, bermanfaat dan menambah iman serta takwa bagi keluarga kita. Amin, amin, ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.